Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Al-ayah. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita awali taqarrub kita pada siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Orang Jawa menyebut bulan Maulud, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, apa yang kita ambil dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau hadir, beliau dilahirkan di muka bumi ini di tengah umat yang sedang rusak, di lingkungan masyarakat Makkah pada saat itu, yang sebelumnya pada zaman nabi-nabi sebelumnya telah baik, tetapi pada saat itu kaum Makkah, umat Makkah telah berada dalam kondisi yang sangat rendah derajat kualitas akhlaknya. Bahkan kelahiran Muhammad sebagai seorang anak sangat dihinakan oleh mereka, sangat direndahkan, dicaci, dan dihinakan. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah Allah mengutus seorang Rasul. Dalam firman-Nya surah Al-Anbiya, di sana disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah telah mengutus kepada mereka orang-orang Arab jahiliyah itu seorang nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Rahmat itu memberi contoh, membangun umat yang baik, menjadi umat yang dulunya
berperilaku buruk menjadi orang yang berperilaku mulia. Karena itu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu disebut rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat. Ia dilahirkan menjadi contoh. Bagaimanapun orang menghinanya, dia tidak balik menghinanya. Bagaimanapun mereka orang merendahkan, Rasulullah tetap berperilaku, berpribadi sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Rasul. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah dihina, mereka Rasulullah tidak membalas. Ketika Rasulullah, kalau bahasa orang Jawa, ditempeleng, Rasulullah tidak membalas. Mengapa ya Rasul, engkau tidak memberikan balasan kepada mereka? Dijawab oleh Rasulullah, Allahumma ighfir liqaumi wa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya ya Allah, ampunilah kaumku itu karena mereka tidak mengetahui pekerjaan mereka. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat itu mereka tidak paham dan tidak mengerti. Karena kondisi yang seperti itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah dianggap sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan selanjutnya berurut-urut sampai hari ini Rasulullah menjadi contoh bagi kita. Rasulullah bukan hanya contoh bagi orang yang di Makkah dan kemudian di Madinah, tetapi Rasulullah menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Allah menjadi rahmat. Allah menjadi contoh. Figur kepribadian dan watak yang beliau tunjukkan, bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini dan seterusnya kita menjalankan kehidupan ini dari contoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita tidak mungkin akan membuat tata cara tersendiri, baik kepribadian maupun peribadatan, karena contohnya sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu atau hampir 15 abad. Contoh itulah yang kita tunjukkan dalam kehidupan nyata ini. Kita sholat dalam bentuk rukuk, sujud, dan tahiyat, seperti apa yang didatangkan oleh Rasul. Itu semua mengandung pelajaran yang bermakna bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, rukuk, dan sujud. Kita boleh sholat menggunakan bantuan alat, membuat bantuan untuk tempat duduk, atau kita pegangan untuk berdiri. Tetapi jamaah rahimakumullah, bacaan dan ucapan yang kita sampaikan dalam ibadah sholat itu adalah upaya taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita sampaikan adalah panjatan, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua kita lakukan dalam rangka kita sebagai umat yang mencontoh perilaku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai uswah, Rasulullah sebagai teladan bagi umat manusia pada zaman itu juga harus kita teladani seperti saat ini. Bahwa bacaan sholat itu bukan mantra atau doa. Artinya doa yang kita baca pada saat sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah sikap kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan salah faham terhadap ibadah kita yang kita lakukan dalam bentuk sholat, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Allah telah melatih kita dalam ibadah itu. Dan Allah sungguh luar biasa. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah teladan hidup. Makna dari kehidupan itu yang harus kita ambil. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, semua mengandung makna yang amat dalam bagi kehidupan kita. Sholat yang kita lakukan, selain mengandung nilai ibadah, juga telah melatih diri kita, kepribadian kita, watak kita, dalam meneladani Rasulullah, dalam berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan mengeluh ketika terdengar suara azan. Saya kadang terdengar suara orang mengeluh ketika mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya dia mengatakan, eyalah wis adzan. Itu pratanda mengeluh. Maka sebenarnya ketika kita mendengar adzan, kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita telah diingatkan oleh Allah dan kepribadian watak kita telah diajari oleh Allah untuk melakukan sholat itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita hayati ibadah kita. Mari kita lakukan ibadah itu dengan makna yang amat dalam. Karena ibadah itu telah mencontohkan mencontohkan kita, atau kita telah diberikan contoh oleh Allah melatih ruku, sujud, ya, dan tahiyat. Semuanya mempunyai makna yang amat dalam bagi kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Jamaah, apakah Anda pernah mendengar cerita, dongeng, atau sejarah Rasulullah mentempelengi tetangganya, saudaranya? Tidak pernah. Rasulullah, ketika Rasulullah ditempeleng, Rasulullah terima kasih. Justru orang yang mentempelengnya itu akhirnya ia masuk Islam, dan kemudian Rasulullah mengizinkannya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ada teladan, suri teladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jamaah, hidup kita di dunia ini
hanya sementara. Yang usia banyak mungkin 70, 80 bisa menikmati, menghayati, tapi kekuatannya masih beda dengan ketika usia 25 atau 50 tahun. Tetapi hati kita tetap takarub, kedekatan kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, semoga kita bisa menghayati, memaknai arti kehidupan ini dan makna kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitab fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan dalam surah Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusr. Sungguh banyak manusia yang merugi karena zaman itu. Karena manusia telah lupa bahwa kehidupan di dunia, mereka lupa untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Ia hanya mencari kehidupan dunia yang sebanyak-banyaknya, yang mereka kemudian ternyata harus ditinggalkan. Banyak manusia yang merugi. Banyak manusia yang kemudian kecewa di kemudian hari. Mengapa? Itulah manusia yang telah terhanyut dengan masalah keduniaan. Masalah keduniaan mereka kejar. Dari dunia itu mereka tengkar. Dari dunia itu mereka bermusuhan. Itulah mereka yang merugi. Tapi kita diingatkan oleh Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang sadar betul. Orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang mengimplementasikan dengan amal-amal soleh. Amal soleh itu ibadah. Kita menghargai, menghormati tetangga, teman, saudara. Itu ibadah. Ibadah.
kita menolong, ya. Kesemuanya itu adalah ibadah. Wa amilus sholihat, dan perbuatan baik kita. Orang yang tidak merugi adalah amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mereka, kita, di antara kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat yang hak, mengajak yang hak, walaupun dengan cara yang baik. Wa tawasau bis sabr, dan orang yang berperilaku sabar. Jamaah, sabar itu nilainya tinggi. Ibadah, sabar ibadah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang mengajak hak, yang baik, dan orang-orang yang mengajak kesabaran, kebenaran. Kesemuanya itu. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang ada di masjid ini, orang wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka saling mengingatkan, mengajak untuk berbuat yang hak dan mengajak sabar dalam perilaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan rahmat kepada kita, dan hidup kita kelak nanti bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka fatuhil arif wa nawwir qulubana bi hidayatil yamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamha wa afiyafan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim afan. Allahumma akshif anna minal bala'i wal waba wal amrad wat ta'un wal raih wal zalzalah wal faksha wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi ij'al hadha baladana aminan warzuq ahlahu rizqan thayyiban kasan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.